Ya, saat ini saya sudah bersama dengan calon wakil wali kota Tomohon dengan Pak Fransiskus Sukirno yang sudah bersama saya saat ini. Dan tadi kita sudah membahas banyak berkaitan dengan potensi-potensi yang ada di Kota Tomohon. Tentunya untuk menuju ke Kota Tomohon, kota eko pariwisata yang tadi banyak perlu perbaikan-perbaikan. Menurut Anda perbaikan yang paling penting di Kota Tomohon apa, Pak? Yang pertama, kalau kita lihat apa yang disampaikan Mbak Kristi tadi untuk sektor pariwisata, tentunya kita melihat bagaimana eksekutif ini bisa memberdayakan masyarakat yang ada. Itu yang pertama. Dengan cara apa yang disampaikan tadi oleh pasangan saya, ekowisata itu memberdayakan potensi masyarakat dengan membangun homestay-homestay yang ada dan keterlibatan langsung di situ. Tentunya bukan kita membatasi apa yang sudah ada sekarang ini, artinya dengan hotel-hotel. Bagaimana seorang pemimpin eksekutif di temuan ini betul-betul dapat dirasakan dampak daripada ekowisata ini, pariwisata ini untuk kepentingan masyarakat, sehingga betul-betul mereka bisa sangat bukan kita berdayakan, tapi mereka terlibat langsung berpartisipasi aktif di dalam pembangunan pariwisata ini dengan cara yang disampaikan 01 tadi. Berarti Ya. untuk akan memanfaatkan tenaga lokal begitu? Ya. Oke, ini dengan pembukaan ataupun memanfaatkan tenaga lokal itu akan berapa jumlah banyak lowongan pekerjaan yang akan nantinya terbuka? Tentunya kita akan sebanyak-banyaknya kalau bisa. Memang sebanyak, artinya begini, dengan homestay yang disampaikan tadi oleh paslon saya, kita memberdayakan dengan adanya homestay, katakanlah 44 kelurahan. Satu kelurahan kalau kita bisa membangun katakanlah 10, maka ada 440 homestay. Mungkin kita bisa mencontoh, ada Ubud ya, ada Lembang. Bagaimana di Ubud itu turis itu kebanyakan dia tidak nginap di hotel, tapi dia nginap di rumah-rumah penduduk. Banyak kontribusi yang diberikan oleh penduduk, artinya untuk kepentingan turis itu. Dia mendapatkan pelajaran dari aspek bahasa, banyak bahasa Mandarin. Coba lihat di Bali, orang tidak ada kursus, tapi spontanitas mereka bisa bahasa Inggris. Apalagi dengan kita memberikan kesempatan kursus yang berkualitas, tentunya Tomohon itu hitungan, tidak usah hitungan tahun, hitungan bulan itu luar biasa dampak pariwisata itu. Dari masyarakat untuk masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat Tomohon khususnya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, kalau untuk menuju ke situ tentunya banyak perlu perbaikan-perbaikan. Nah, kalau misalnya kita ke Tomohon kan kita sudah tahu begitu, jalurnya akan seperti apa, pemandangan-pemandangannya akan kita lihat akan seperti apa, tata kotanya kita sudah tahu. Kalau masuk Tomohon ada gapura begitu ya, sudah tahu, tapi gapuranya sekarang tidak terurus. Kira-kira seperti apa nantinya kalau dari Bapak? Yang pasti kita akan benahi bagaimana turis ini bisa menarik, bisa tertarik datang di Tomohon, jangan lewat aja. Selama ini kan mereka tidurnya di Manado, lewat, terus makannya di Tondano. Nah, bisa nggak mereka tertarik dan nginap di Tomohon, sehingga betul-betul dampak ini betul-betul terasa untuk masyarakat Tomohon yang kita cintai ini. Daya tarik yang akan dibuat itu apa, Pak? Pertama, daya tarik untuk Tomohon ini kan banyak, tidak kalah. Kalau kita mencontohkan misalnya di Bali ada tari kecak, baru di Bandung ada gamelan. Di Tomohon itu luar biasa. Coba kita lihat sanggar budaya itu hampir setiap kelurahan ada di kelurahan Tomohon. Ada tarian kebesaran, ada maengket, ada tari jajar. Ini kita jual, kita maksimalkan. Oke, kalau untuk pengolahan tata kotanya? Kita kelola dengan baik. Artinya apa? Yang paling penting bagi kita Tomohon ini, seorang pemimpin Tomohon itu memimpin dengan segenap hati dan bagaimana apa yang menjadi keinginan rakyat, yang dibutuhkan rakyat. Yang paling penting seorang pemimpin di Tomohon harus punya sikap tegas. Satu, dia harus loyalitas, performansnya harus bagus, dan moralnya harus hebat. Itu yang paling penting bagi saya, seorang pemimpin yang Tomohon yang
menurut saya figur yang dibutuhkan kira-kira itu. Oke, kalau kita melihat tata kota di Kota Tomohon, misalnya di jalan-jalan parkir parkir liar begitu ya, belum ada tempat parkir-parkir di bangunan-bangunan seperti yang kita lihat di kota-kota besar. Seperti apa nantinya kalau dari Bapak sudah ada gagasan-gagasan untuk pengaturan di tata kota sendiri? Saya melihat ada beberapa peluang jalan yang sudah dibenahi, saya lihat sudah cukup artinya cukup memadai. Tinggal sebenarnya apakah ada saat-saat tertentu kita bikin one way satu jalur dan itu memang seperti kita bisa mencontoh kok. Ada di Jogja kalau Mbak lihat itu luar biasa, padat tapi macet tidak begitu macet dan lancar dan tertarik. Kan kita bisa buat jalur alternatif sehingga tidak semeraut seperti ini, parkir kalau malam minggu terjadi kemacetan. Nah, kita olah jalan ini dengan melibatkan tentunya dengan potensi yang ada kan ada lalu lintas, ada DLAJR, ada Dinas Perhubungan. Bagaimana supaya betul-betul Tomohon ini jangan sampai orang malas karena macet. Orang mau ke sana karena macet, macet, malas mau naik Tomohon. Seperti puncak, orang malas mau ke puncak, karena apa? Macet ini. Nah, bisa nggak Tomohon ini tidak macet menjadi menarik, kira-kira gitu, turis oke, kira-kira gitu menurut. Oke, nah itu untuk pengaturan di bidang di tata kota begitu ya. Nah kalau untuk di bidang masyarakat bilang kesehatan, berapa waktu yang lalu sempat viral juga berkaitan dengan fasilitas kesehatan di Kota Tomohon yang belum memadai. Ke depan akan seperti apa? Yang pasti saya sama Pak Robert ini bertekad kesehatan ini jangan sampai menjadi persoalan. Untuk tahap awal saya melihat, saya sama Pak Robert kemarin beberapa saat lalu jalan di rumah sakit Kandung. Wah itu orang ngapain Bu? Nungguin anak sakit. Tidur di gang-gang itu cukup artinya cukup memprihatinkan. Pak Robi nggak pakai mikir. Kita lihat rumah singgah bisa nggak ada untuk khususnya sementara ini masyarakat Tomohon dulu. Kita inapkan di situ, tapi tidak banyak, hanya sementara ini 3 kamar. Kelihatan apa sudah dimanfaatkan belum, nanti kita cek sama LO. Artinya kalau mereka butuh rumah singgah yang jaga anaknya sakit atau keluarganya, mereka bisa gunakan rumah singgah yang Akan dibuat rumah singgah di Kota Tomohon? bukan dibuat di rumah sakit Kandung sudah Oke, ada. untuk Sudah khusus orang Tomohon? khusus untuk orang Tomohon yang rawat di rumah sakit Kandung, kita siapkan rumah singgah. Sementara sampai sudah kita lakukan itu dan tidak pakai lama. Artinya tidak ada pembahasan lagi harus surat mana izin, tidak, langsung masuk telepon LO, selesai pembahasan. Akan ada berapa rumah singgah yang akan? Sementara ini kita tiga kamar dan saya lihat kalau satu kamar itu kira-kira 5, 6, 7 orang cukuplah. Ya cukuplah untuk yang berat, yang menginap ya silakan di situ. Jadi Kalau untuk fasilitas kesehatan di Kota Tomohon sendiri? Yang pasti kita melihat nanti apakah saya melihat ada beberapa juga memang yang perlu orang benahi, kira-kira seperti apa nanti kesehatan ke depan itu. Yang pasti jangan sampai ada persoalan masyarakat ini sulit mau mau berobat, mau sehat aja sulit, harus pakai BPJS kan ada mungkin. Saya pikir itu salah satu bukan terobosan yang akan kita perbaiki lah, artinya yang kita akan benahi, mana yang kita benahi gitu. Termasuk kesehatan, pendidikan, pariwisata, pasti itu kan menjadi target kita. Oke, nah Anda ini spesialis di bidang hukum begitu ya Pak. Nah hukum sendiri yang akan diberlakukan di Kota Tomohon akan seperti apa? Yang pasti kita ini sebagai aparat penegak hukum tentunya, saya melihat hukum ini harus berjalan sebagaimana yang diinginkan hukum itu sendiri. Sebenarnya hukum ini kan diciptakan untuk kesedapan hidup bersama. Tapi bagaimana hukum ini kita tegakkan? Ya kalau ada melanggar kita ingatkan pelanggaran ya. Kemudian kalau ada kejahatan kita tegur. Dan itu ada unsur pidananya, pasti kita yang antar ke kejaksaan, bukan kejaksaan datang, malu saya sama
malu kita kalau kita yang tiba-tiba kejaksaan masuk di mana? Di kantor kita atau KPK atau aparat penegak hukum. Kita yang antar, saya sama Pak Robert yang akan membawa dia ke kejaksaan atau kemana. Jangan sampai kira-kira jadi heboh gitu kan, lebih baik kita antar. Nah, Oke. gitu. Ya, nanti akan diantar begitu ya Ya, Pak? kita antar pasti, kira-kira begitu. Oke, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Itu tadi perbincangan kita dan beberapa gagasan-gagasan yang telah dikeluarkan oleh pasangan Robert dan juga Franciscus ini yang melaju dalam pemilihan wali kota Tomohon. Ini bisa menjadi mungkin pilihan-pilihan bagi Anda yang saat ini masih ingin memilih siapa kira-kira yang akan dipilih dalam pemilihan wali kota Tomohon 2020. Saya Kristi Pelialu pamit, terima kasih sudah menyaksikan Torang Pe Figur.